Shupolisme nggak pernah motong Nike. Ini gua bawa Nike Zegama 2. Halo guys, sesuai dengan request kalian kemarin di video Trabuko, gua sempat mention soal Zegama 2. Dan kali ini udah gua bawa barangnya. Sebenarnya kalau gua boleh jujur, ada sekitar 4-5 Nike yang di dalam antrian kita. Bukan kita nggak mau potong-potong karena nggak pernah dibayar, nggak dibayar juga sih memang ya. Tapi kita memang menunggu waktu yang tepat. Kita kan nggak mau kalau tiba-tiba dapat wangsit dan tiba-tiba baru potong gitu kan. Kayak lagi di negara mana gitu, mau buka koperasi dapat wangsit dulu, habis malam-malam, besok pagi bikin program. Nggak teman-teman ya. Kita mencoba buat belajar lebih dalam dulu ya. Salah satunya untuk trail ini dan terutama buat Nike-nya. Jadi tungguin aja waktunya, kita bakal bawa banyak Nike di channel ini. Dan kita akan mulai dari Zegama 2 ini. Dan kalau kalian pernah tahu, Zegama ini bukan sepatu baru ya. Ini adalah sepatu trail yang sebenarnya umurnya cukup panjang. Dari segi umur produk itu hampir 2 tahunan. Baru tahun 2026 ini keluar Zegama 3-nya, itu pun belum readily available. Makanya gue sangat menyarankan ngambil Zegama 2 ini dulu aja, karena banyak hal yang nanti gue bahas di video ini. Dan kalau kalian hoki kayak gue, bisa dapat diskonan yang up to 50% karena lagi banyak banget ya diskon-diskonan Nike yang angkatan lama. FYI aja, lem-lemannya masih aman padahal dia dari tahun 2024. Balik sedikit ke sepatunya, ini sebenarnya desain yang cukup menarik ya kalau menurut gue, karena agak nabrak banyak pakem di sepatu-sepatu trail pada umumnya, dan ini so far justru paling clean looking dari cukup banyak sepatu trail yang kita lihat dipakai di pasaran sekarang. Udah gitu, warna putihnya juga nggak bikin gampang dekil ya. Kalau ini sebenarnya bukan putih banget, dia lebih ke silver gitu, dan bahannya tidak terlalu nempel debu-debuan setelah kita bawa ke tanah, lumpur, dan juga masuk sungai. Masih kayak gini loh warnanya, respect ya. Nah kalau gue sih ada warna hitam misalnya ya, gue lebih suka pakai warna hitam kayak jam gue juga. Nah ini kan full black ya dari G-Shock teman-teman ya. Nah biar gak penasaran lagi sama detail sepatunya, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Nike Zegama 2. Oke guys, kita langsung mulai dari uppernya, yang kalau gue boleh jujur, ini adalah upper yang kerasa sangat premium. Coba aja kalian lihat, jacquard mesh-nya itu bener-bener look-nya itu bener-bener kelihatan mewah. Belum kalau kalian pegang barangnya, enak banget. Ini seriously enak, cuman pertanyaannya bakal durable atau enggak. Ternyata teman-teman, kurang lebih levelnya deket-deket lah sama Geoff Max kemarin. Dia jebol kurang lebih di detik 6-8 ya pengetesan kita beberapa kali. Jadi sebenarnya bukan upper yang paling durable juga. Untungnya dia itu masih ada lining yang ini teman-teman, yang bawahnya ya. Nah ini masih bisa menahan lah ya kalau sampai luarannya jebol. Untungnya itu teman-teman. Di luar sini juga kita dikasih beberapa panel-panel TPU film. Jujur TPU filmnya tipis banget loh. Tapi at least ya dia berhasil menahan gesekan dengan cukup aja. Nggak super baik, cukup aja. Di sini kayak gini nih ya. Jadi dia nggak jebol ke bagian dalam. Yang gue suka itu adalah desainnya. Jadi kalau kita lihat secara utuhnya nih ya sepatunya, sebenarnya dia itu cukup rame loh. Desain di sininya ada TPU layernya, ada yang bentuk gunung. Ini gunung Fuji deh kayaknya. Ini kayaknya ada matahari terbit loh. Kok ini Nike?
brand Amrik, tapi kok Jepang-Jepangan banget ya. Kalau kalian ada yang tahu, coba komen di bawah ya. Kalau kalian punya kesempatan, coba pegang hand feel uppernya itu luar biasa spesial banget. Apalagi kalau udah masuk ke bagian dalam, ini bagian liningnya juga enak banget. Jujur guys, ini salah satu lining yang paling enak yang pernah gue temuin di sepatu lari. Apalagi kalau kalian cobain kaos kaki Stay Hoops ini, yang didesain memang buat lari dan bakal super smooth banget kaki keluar masuk ke dalam sepatu kayak gini. Wah, enak banget. Sayangnya uppernya itu bukan yang paling durable Nike ya. Dia jebol kurang lebih di detik ke-6. Sayang banget ya, padahal udah enak banget. Kalau durabilitasnya bisa ditingkatkan, wah ini bakal jadi juara banget ya. Terus buat lacing sistemnya juga dibikin unik teman-teman, kayak gini nih ya. Tuh. Ini bener-bener Nike mengeluarkan semua kemampuan desainnya dengan baik. Oh iya, kalau kalian ada yang tanya, ini adalah full udah gazetted tongue ya. Dan ini kalau buat layer A1-nya yaitu upper, kita berikan rating 7 dari 10. Oke, sekarang kita masuk ke layer A2 bagian midsole-nya. Kalau kalian pernah lihat tulisan ini, Zoom X. Mirip sama apa? Betul, Vaporfly dan Alphafly. Jadi dia pakai super critical foam juga. Nah, buat kalian yang belum kebayang, sini gue ajak bayangin Evo SL dulu deh. Karena Vaporfly dan Alphafly udah nggak terlalu banyak yang pakai sekarang. Evo SL, tapi mungkin kalian pernah try on di toko, udah pernah cobain, atau bahkan udah punya, jauh lebih banyak orang yang familiar. Ini feel-nya mirip, karena sama-sama super critical foam. Waduh, gimana dong? Kan ini sepatu buat trail. Evo SL aja kalau di jalan kadang-kadang nggak stabil kan, goyang-goyang gitu, apalagi nginjek batu atau trotoar. Benar sekali. Itu yang gue juga rasakan, tapi bukan berarti jelek. Nanti gue akan kulitin semuanya di layer E dan di layer C ya. Jangan khawatir. Nah, gue mau bahas dulu segi materialnya. Sebenarnya Nike cukup cerdas loh. Di sini bukan pure Zoom X doang, tapi ada juga material EVA. Tapi ini EVA-nya empuk banget. Kok gue ngelihatnya hampir-hampir deket empuknya sama yang super critical EVA ya. Tapi anyway, kalau kalian ada yang tahu apakah ini EVA biasa atau super critical EVA, coba komen di bawah. Nah, yang jelas bagian Zoom X-nya ini atau dari bahannya Pebax itu ada di dalam midsole-nya tengah-tengah ya. Terus bagian depannya dan bagian belakang sampai bagian tengah-tengah sini itu dilapis dengan EVA. Jadi ini membantu meningkatkan stabilitasnya. Apakah works? Nanti kita bahas ya. Seenggaknya ini memberikan energy return yang cukup baik teman-teman ya. Apalagi to be expected ya, dari soal Zoom X ini harusnya energy return-nya juga memang bagus sambil meredam impact. Yang kalau gue boleh kasih sedikit testimoni, salah satu yang redaman impact yang paling bagus itu sebetulnya si Zegama ini kalau yang pernah gue pakai trail. Tapi ada tapinya, dia itu karakternya kan kompres banget ya. Nah begitu kompresnya itu terus kena batu-batu, itu memang berasa kena telapak kaki ya. Karena kan bottoming out-nya, tapi nggak lama kok, dia langsung bounce back lagi. Buat yang mau tahu angka rebound-nya, kalau di bagian heel itu 38 cm ya, kalau di bagian depan ini kurang lebih 27 cm. Nah durometernya berapa sih? Kalau durometernya kita cek itu kurang lebih di 13 HA. Jadi di bagian Pebax ini 13 HA, empuk banget, tipikal memang dengan Nike yang menggunakan Zoom X yang lain. Sedangkan untuk EVA-nya dari tes durometer kita justru lebih empuk lagi, yaitu 9 HA loh. Wah, ini kan harusnya justru dia lebih firm, lebih keras gitu kan untuk menjaga kestabilan. Kenapa malah lebih empuk ya? Nah, ini juga menjadi salah satu isu ya teman-teman ya. Kita pernah lihat reviewer lain di luar negeri juga bilang ini bakal nggak enak banget kalau kalian heel strike. Setuju. Karena ya empuk banget di sini. Sedangkan harusnya pas lagi heel strike itu bisa dijagain biar lebih stabil. Tapi anyway, kita tetap berikan rating 8 dari 10 untuk di layer A2 ini. Oke, kita lanjut ke layer A3 yaitu outsole-nya ya. Ini Vibram. Wah, sebagai penyefong Vibram profesional, gue tentu saja senang. Dan salah satu alasan gue bungkus sepatu ini kan karena tulisan ininya loh, Vibram Mega Grip ya. Wah, kapan lagi? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kamu dapat Vibram Mega Grip waktu lagi sale gede-gedean 50% lebih. Ya, bungkus lah. By the way, kita udah ngetes juga di berbagai permukaan, baik itu yang kering maupun yang licin, permukaan rumput, tanah kering, tanah basah, lumpur juga ya, batu kering, batu basah, batu berlumpur, rumput, you name it. Apapun itu kita udah tes dan sebenarnya performanya bagus banget. Jadi as to be expected, Vibram gitu loh ya, mencengkeram tanah, mencengkeram ya batu-batu itu juga bagus, batu-batu berlumpur sama batu yang ada lumutnya. Ini yang jadi persoalan karena ya tetap dia bukan yang paling baik gripnya di sana. Tapi untuk permukaan yang lain, apalagi buat tanah nih, ini asik banget. Gue ngerasain kalau ada tanjakan, turunan gitu ya, ini yang udah tanah berpasir, santai banget. Jadi bener-bener badan bisa ditegakin gitu, tangan gak usah pegang, ke belakang aja, jalan, tek. Wah, ini nge-grip banget, Vibram gitu loh ya. Nah,
Cuman, FYI aja, gue merasakan si Vibram Mega Grip ini 11-12 loh, feel-nya sama SX Grip yang di Trabuco kemarin. Perlu kita bandingin nggak ya? Coba komen di bawah. Dan kalau kita ngelihat dari segi abrasinya, dia itu kurang lebih ya, habis 1,8 mm selama 20 detik pengetesan. Sedikit lebih banyak ya daripada Vibram pada umumnya yang pernah kita tes, tapi nggak buruk juga karena menurut standar kita masih baik. Dan overall skornya untuk outsole ini kita berikan 8 dari 10. Terus rating layer A-nya berapa bang? Kita berikan 7,67 dari 10 ya. Nah sekarang kita masuk ke layer B. Oke, layer B ini yang bikin gue agak kaget ya, karena biasanya ya kalau kita ngomonginnya Nike itu lem-lemannya udah di atas 2 tahun udah mulai lepas. Terus kalau kita ngomongin Nike lagi, ada aja ya yang nggak rapihnya, udah keriput-keriput gitu midsole-nya. Ini enggak loh. Gue beli Zegama ini ya diskonan sih ya, udah pasti kan ada orang-orang yang try on. Termasuk gue sendiri pun sebelum beli udah try on dulu, gue pakai ya jalan-jalan dikit dulu. Ternyata creasingnya nggak sebanyak itu loh. Tidak sebanyak kebanyakan sol yang menggunakan Zoom X di awal. Fast forward kita pakai beberapa bulan, kurang lebih dari sekitar Maret kemarin ya, Februari ke Maret, sampai sekarang bulan Juli ya. Ya creasingnya masih kayak gini doang. Nggak cuman itu aja, kita ngelihat sejak awal pun ini nggak ada jahitan yang melenceng. Bagus banget. Sumpah ini Nike kalau udah seniat ini bagus banget. Nggak cuman itu aja, lem-lemannya super kuat ya, kalian bisa bayangin ya, ini sepatu trail pasti dibawa basah, direndam di air. Kemarin pun terakhir ya kita rendam, kita celup teman-temannya, langsung kita keringin, ternyata tidak rusak lem-lemannya. Oh iya, by the way, ini dari segi upper dia itu breathability-nya bagus. Gue lupa tadi bahas ya, breathability ini bagus, kemudian sirkulasi air juga bagus, tapi ketemu juga dengan air, dan air ini cepat keringnya. Kurang lebih nggak makan waktu 24 jam lah untuk bener-bener kering setelah kita pakai masuk ke dalam sungai. Oke, masuk ke support-supportnya di sini juga bagus banget. Contohnya aja kayak bagian sini ya. Ini dia nggak terlalu kaku, tapi juga nggak lembek. Jadi pas banget. Kemudian untuk kebutuhan trail pun, support di bagian dalam sini tuh bagus. Standarnya bagus loh teman-teman ya. Makanya kita memberikan rating 8 dari 10 untuk di layer B ini ya, untuk konstruksi dan yang terkait. Barulah sekarang kita masuk ke layer C, yaitu motion and stability, terutama jika dikaitkan dengan gate-nya. Oke, ini cukup menarik teman-teman ya. Gue akan summary-kan aja, ada seenggaknya 2-3 poin utama yang gue bisa bahas di sini. Yang pertama itu karena karakter Zoom X-nya ini sangat-sangat kompres tadi. Nah, kalian mungkin bisa ngelihat ya gimana gue agak ngebuang badannya dan kakinya saat mendarat. Selain dia bottoming out, kesannya juga ada wobble pas kita lagi mendarat, terutama kalau kita ketemu batuan yang nggak rata ya, kemudian downhill, dimana pas gue lagi downhill, wow, ini bener-bener menegangkan ya. Pas kita lagi turun, dia bukannya gak nge-grip banget dari outsole-nya, tapi karakter midsole-nya ini yang kompres, mantul lagi, itu butuh kemampuan kontrol yang sangat baik, ankle yang udah kuat, betis yang sudah terlatih. Kalau nggak kayak gitu ya, kayak gue nasibnya ngebuang badan dan akhirnya over gitu ya. Pas lagi turun, ya hampir jatuh, makanya berusaha ngestabilin kesana kemari dengan ngebuang badan, dan trajektorinya tidak bisa lurus dan tidak bisa ngerem dengan baik sempurna karena body ada correction-nya di situ. Mungkin kalau kalian gua kasih lihat videonya tadi agak kebayang lah ya gimana nasib gua pas lagi turun. Nah, kita juga ngelihat di sini cukup menarik teman-teman ya. Ini sepatu trail tapi rockernya cukup agresif. Jadi kita bisa merasakan dari rocker ini juga mendorong ke depan teman-teman ya. Nah, ini juga memperparah tadi sih kasusnya. Kalau kayak gua kurang terlatih pakai sepatu ini di turunan ya begitulah nasib. Selain itu cukup banyak sih sebenarnya poin-poinnya, cuman menurut gua tidak bisa terlalu gue jelaskan di sini lah ya. Kalian bisa enjoy, nikmatin dulu aja, cobain sepatunya. Paling penting 2 poin tadi sudah gue cover, dan sisanya juga soal tadi yang bagian belakang ini tidak cocok untuk yang heel strike. Nah, kita berikan rating 8,24 dari 10 untuk layer C-nya ini. Nah, sekarang kita masuk ke layer D, karena gimana pun kalau sepatu trail kan pasti bakal jalan juga. Oke, pertanyaannya gimana kalau dipakai jalan? Gue kasih singkat aja ya. Sebenarnya ini enak, jujur enak banget, terutama kalau kalian masih di permukaan yang datar-datar. Nah, tapi kalau udah mulai agak-agak teknikal, ya balik lagi sama kayak tadi, harus sangat terlatih nih ya. Dan nyatanya kalau kita jalan, masalah heel strike tadi tidak terlalu kerasa.
ketimbang kita lari dan heel strike ya. Karena kan jalan juga secara gait pasti kita heel strike ya. Itu kabar baiknya teman-teman ya. Justru kerasanya empuk dan nyaman banget dan tidak mudah capek. Jujur jalan pakai sepatu ini ada hal yang menarik, yaitu kita bisa observasi rasanya mantul-mantul sekaligus diredam impact-nya. Gue bahkan masih bisa merekomendasikan ini sebagai salah satu sepatu jalan kalau kalian jalannya di kota Bandung. Tahu kan kenapa? Dan buat finalnya, mari kita bahas ke layer E dulu. Sebagai sepatu lari, ini menjadi banyak catatan menarik teman-teman ya. Jujur kalau secara feel-nya, ini sepatu betul-betul bisa gue mirror dengan Trabuco 14 kemarin. Tapi dengan beberapa catatan. Nah, catatan menariknya mungkin perlu nggak ya kita bahas pas lagi bikin komparasinya? Coba komen di bawah ya. Perlu nggak besok kita keluarin komparasinya Zegama 2 ini dengan Trabuco 14? Karena mereka sebenarnya sangat mirip sekali ya. Nah, mungkin gue bisa jelasin sedikit aja. Sebagai sepatu trail, gue ngeliat ini tuh sebenarnya bukan buat pemula. Karena karakter Zoom X-nya itu tadi, sebenarnya jujur enak. Kalau kalian sanggup lari kayak Mang Arif gitu ya, Mang Taufik. Tapi kalau kalian baru mulai, nah, ini bukan sepatu yang asik. Karena kalian akan dipaksa kencang terus, dan misalnya downhill aja. Seperti downhill tadi ya, kalau ankle kalian belum terbiasa, kalian belum bisa menyeimbangkan dengan baik, wah itu nggak enak banget. Tapi kalau kalian tipe yang bener-bener kencang banget, sanggup uphill downhill sambil lari kencang, dan kontrolnya bagus banget, udah terlatih bagian ankle-nya, wah ini enak banget. Justru ngasih sensasi pantulan-pantulan tambahan. So, ini lebih untuk penggunaan profesional. Dan hal menarik teman-teman ya, yang gue rasakan secara jujur, gue itu belum cukup terlatih dan ankle gue itu juga berasa habis pakai sepatu ini. Ya ankle gue high mobility ankle juga, gampang ankle sprain teman-teman ya. Tapi pas pakai sepatu ini alhamdulillahnya nggak ankle sprain, cuman berasa harus main lebih banyak. Makanya ada beberapa latihan-latihan yang bisa menguatkan teman-teman ya untuk bisa trail running. Nah, kalian bisa coba itu sebelum pakai sepatu kayak gini. Tapi kalau kalian udah jago, gue rasa ya nanti event-event trail terdekat kayak Bandung 100 nih ya, ini paling deket, ini bulan Agustus dan pendaftarannya masih dibuka, teman-teman bisa main ke sana, bisa dicoba karena ya namanya juga udah balap ya teman-teman ya. Ini menjadi sepatu yang lebih gue rekomendasikan akhirnya untuk penggunaan sebagai sepatu lari, apalagi kalau kalian sudah jago ketimbang pakai Trabuco kemarin misalnya. Intinya sebagai sepatu lari, bayangkanlah ini adalah Vaporfly untuk track off-road. Nah, kayak gitu aja teman-teman ya. Ada beberapa data tambahan menarik. Secara lebar, dia ini sudah setara dengan versi wide-nya Asics. Ini kan anomali ya buat Nike yang biasa sempit-sempit. Ini jujur enak banget. Nah, gak cuman itu, gue agak kaget di size 46, size gue, itu ternyata bobotnya berat ya, 333 gram. Ya, tapi nggak apa-apa juga sih. Ini kan to be expected karena untuk mendapatkan grip yang baik, teman-teman, ini kadar rubbernya pasti cukup tinggi juga, dan itu pasti mempengaruhi ke bobot ya, dan ada hal-hal lain lah yang juga menjadi pertimbangan. So, teman-teman, kalau ngelihat penilaian kita di layer-layer sebelumnya, kita sebenarnya memberikan rating 8, tapi dengan sedikit modifier hal positif yang bisa kita temukan di layer E-nya, kita memberikan tambahan penilaian, yaitu kurang lebih final ratingnya menjadi 8,2 dari 10. Ya, tapi tetap dengan catatan teman-teman, ini bukan buat pemula dan kalian jangan kaget karena ini kompres terus reboundnya lagi itu sangat-sangat berasa. Nah, ini juga nantinya kerasa banget pas kalian ketemu batu tajam. Nah, kalian akan lebih kerasa tuh feedbacknya ke kaki. Tajamnya batu juga bakal kerasa. Nah, tapi ini nggak berarti sepatunya jelek, karena justru itulah yang menjadi kelebihannya sekaligus. Karena kalau kalian larinya sangat kebut banget dan kontrol ankle kalian udah bagus, udah strong nih ankle-nya, itu nggak jadi masalah berarti kalau menurut POV gue ya. Dan ini justru memberikan energy return yang sangat-sangat asik ketika kalian kejar personal best di trek batu, trek tanah, trek lumpur terutama teman-teman ya. Nah, gimana menurut kalian Nike Zegama 2 ini, dan cocok nggak ya untuk dibawa balap seperti Bandung 100 besok? Nah, coba komen di bawah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.